Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam bahagia, sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Imam Hanafi, mahasiswa PPG Guru Tertentu 2025 LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 203725400001. Ini KTP saya. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran untuk pengenalan alat-alat ukur tanah pada kelas DPIB. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pagi. Sehat semua ya? Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Akan tetapi saya minta salah satu untuk bisa memimpin doa. Yang bagus bisa memimpin doa sebentar. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, baiklah kita berdoa pada agama masing-masing berdoa dulu. Doa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, kita selanjutnya saya ingin ngecek untuk kehadiran Ananda Aura Cinta, Alhamdulillah. Auralia Sofi, Alhamdulillah. Ayuni Nabila Hasan, Alhamdulillah. Azalia Soleha, Bimo Wicaksono. Akhir ya, lihat ya. Bintang Cahyo, Alhamdulillah. Cahaya Clara Putri, Alhamdulillah. Ivaldo Java, Dia Kartika. Oh, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Erik Fibri Kurniawan. Papimah Al-Fadjuro. Alhamdulillah ya. Faza Rizki Abdullah. Hadir ya. Alhamdulillah ya. Semangat ya. Wasia Sawah. Alhamdulillah. Cahra Arini. Alhamdulillah ya. Kaila Rana, Hanja Intan, Alhamdulillah ya. Muhammad Dion. Oh hadir ya. Ya. Mutia Sukma Dewi, Nikita Wulan, Alhamdulillah. Novalita Agni Wibowo, Nurul Azizah, Alhamdulillah. Prameswari Kaisar, Rizky Bila Wibowo, Rina Ayu Pratiwi, Alhamdulillah ya. Rizky Ibrahim, Alhamdulillah ya. Rizda Regita, Alhamdulillah. Rizky Atmajaya, Alhamdulillah. Siti Fatimah, Alhamdulillah ya. Syafira Dewi Ramadhani, oke. Syaira Pelangi. Oh iya, ya hadir ya, hadir ya. Iya, Khairul Nisa. Oh iya. Talisia Wen Shifa,
Oh, hadir ya. Wisnu Dwi Surya hadir ya. Hadir. Syarani Dia Syafi'ah hadir. Ada yang belum dipanggil? Oh ya, jadi semua ya. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Amin. Baik anak-anak, kita akan melakukan pembelajaran pagi hari ini, Senin 20 November 2025. Kita akan mengenal lebih mendalam tentang peralatan ukur tanah. Ya. Baik. Ya. Fase E ya di semester ganjil ini ya di SMK Negeri 5 Semarang kita akan belajar bersama-sama ya tentang dasar-dasar pemodelan dan informasi bangunan. Ya, fokus pada bab atau subbab peralatan ukur tanah. Insya Allah nanti akan kita mulai ya. Kita bersama-sama jangan lupa problem belajar Pancasila juga diingatkan di sini Anda bisa lebih kritis ya juga bisa mandiri bergotong royong ya. Kemudian harapannya ini kita menggunakan ya inquiry based learning atau IBL. Anda harapannya bisa pembelajaran yang fokus pada murid atau pada diri Anda masing-masing. Baik, sebelumnya mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kelihatan ya? Kelihatan. Mohon untuk bisa berdiri sebentar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya anak-anak yang bagian, mari kita cek kerapian pakaian masing-masing ya. Rapi sudah lengkap? Ya, dipakai atributnya lengkap? Bagus. 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 Coba dilihat sampai kanan kiri ada siapa? Kalau ada silakan diambil, kemudian disimpan dulu. Nanti kalau pas istirahat bisa dimasukkan ke tempat
Inilah soft skill yang perlu Anda tingkatkan, perlu pertahankan untuk selalu ya punya rasa P2. Apa itu? Peka dan peduli. Dan insya Allah itu menjadi aman dari Anda masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita lihat di sini ya. Kita coba yang buat keyakinan kelas ya. Di sini ada satu keyakinan kelas ya, keyakinan kelas B. Yang pertama, mari kita nanti saat belajar kita saling untuk bersikap baik dan jujur ya. Iya. Nah, itulah. Lalu kita saling menghormati. Oke? Karena sekali lagi ada pepatah parian ya. Cara merasa lebih pintar karena ada ilmu padi, maka ada parian. Kun ya. Pari kun parian walata kun pakisan. Apa itu? Kun parian walata kun pakisan. Kita ini bahasa Arab nih, bahasa bahasa Jawa. Jadi jadilah seperti padi, semakin tua semakin berilmu makin merunduk. Jangan jadi seperti pakis. Pakis itu ya selalu merojok, gitu, tidak pernah ada keluar. Betul? Nah, maka ini penting. Nah, maka kita harus saling menghormati. Di atas langit masih ada lah. Kita saling mendengarkan. Nanti kalau ada teman Anda yang bertanya, ya kita mendengarkan. Ada yang menjawab, kita mendengarkan. Kita saling mengucapkan kata yang 1000 kata yang ini sangat penting sekali. Kata tolong, kata terima kasih. Nah, ini penting, biasakan ya. Tolong ya gitu. Terima kasih kan. Lalu kita belajar untuk ya dan bersama-sama di sini ya, dengan rasa aman. Kita didik dan melakukan dengan yang terbaik. Ya. Tidak lupa budayakan 5S. Apa itu? Salam, sapa, senyum, sopan, kan? Oke, kita beri aplaus. Baik. Kita selanjutnya ya masuk pada materi. Kira-kira alat apa yang paling efektif dan kenapa alat ini tidak boleh digunakan sembarangan? Ada yang tahu? Boleh nggak apa-apa? Alat untuk mengukur jalan. Mungkin ada yang lain? Alat water pass. Mungkin ada yang lain? Teodolit. Ada yang lain? Oh, ya, Ibu. Oke, kita beri tepuk salut. Salut. Ada teman kita semua. Salut. Oke, lagi gitu ya. Kalau ada yang semua baik, semua benar, tidak ada yang salah. Baik, kita lanjutkan. Baik. Tujuan pembelajaran kali ini ya. Kami berharap Anda semua sebagai murid peserta didik mampu mengenal dan memahami macam-macam alat ukur ya baik yang elektronik maupun alat ukur sederhana. Tak lupa juga bagaimana cara menggunakannya. Ya, jangan sampai masa alat ukur untuk malu kan nggak cocok. Ini betul? Alat ukur ya digunakan untuk kalau palu untuk kan gitu. Nah, jadi sesuai standar ya terutama di jurusan Anda masing-masing. Jurusan apa? DPIP. Oh iya. Baik, selanjutnya anak ini perlu saya ingatkan lagi pengantar alat ukur. Jadi alat ukur tanah itu merupakan sesuatu yang penting dalam konstruksi bangunan itu, termasuk jalan, ya, jembatan, termasuk irigasi,
dalam apapun itu. Ya. Terutama di dunia konstruksi ilmu mengukur tanah ini tidak hanya digunakan untuk mengukur jarak, tapi juga ketinggian, mengukur sudut. Ya. Sebelum mempelajarinya tentang peralatan mengukur tanah ini, kalian perlu mengetahui besaran dan satuan dalam mengukur tanah. Bisa ingatkan lagi, ada jarak digunakan mengukur bidang horizontal. Satuannya meter, kilometer. Ada tinggi, ya. Di sini untuk mengukur dimensi, mungkin ada jangka sorong, ada ini ya, dan sebagainya. Ada luas. Di Indonesia ini, ya, satuan luas biasa digunakan adalah meter persegi atau wilayah yang lebih luas itu. Dulu ada istilah 1 bau, 2 bau, ya, 1 jengkal, 2 jengkal. Satuannya adalah 5 meter persegi atau hektar. 1 hektar berapa meter persegi? 1000. Ada lagi yang lain? 1000. 1 hektar berapa meter persegi? 1000. 1 hektar berapa meter persegi? Berapa? 100.000. Masa nggak ada yang tahu? 1 hektar berapa? 10.000 meter persegi. Kita beli tepuk salut untuk Rena. Tepuk salut. Salut. Pada Rena. Tidak apa-apa, ya, harus nanti suatu saat Anda dari juragan tanah maksud jual 1 hektar mak 1000 ya di mana? 10.000 meter persegi itu 1 hektar. Oke ya. Kemudian volume pada ukuran tanah biasa digunakan untuk menghitung besaran galian atau timbunan tanah. Ya, ini biasanya meter kubik. Jadi di tetangga saya itu, ya, tanah gratis silahkan ambil sendiri. Ya. Ternyata suruh bawa ember sendiri. Tanah unduk sendiri. Dikira tanah kecewa ternyata. Baik, selanjutnya perlu diingat juga ini ada sudut. Ya. Ini penting. Ini maaf ya, ini harusnya nolnya di atas. 360 derajat, 0 derajat. Masih aja, Anda pernah menghitung ini. Contoh, ya. Ini juga penting juga, skala. Ya. Di dalam gambar 1:100. Artinya apa? 1:100. Kalau misalkan ukuran rumah aslinya 6 meter kali 12 meter. Berarti kalau di kertas jadinya berapa? 6 cm kali 12 cm. Kita beri tepuk salut tulis ya. Tepuk salut. Salut. Semangat ya. Jadi paham ya? Kita lanjutkan ya. Alat ukur tanah terbagi dalam 3 kategori: sederhana, ukur optik, dan alat ukur elektronik. Ini saya tunjukkan. Ya, ini sederhana termasuk. Ya, apa ini namanya? Meteran. Panjangnya berapa? 200. Mana ada 200? 50 meter. Ada yang 30. Ya, ini lebih tepatnya disebut roll meter. Apa? Roll meter. Kalau meteran itu yang 5 meter maksimal 7 meter itu. Nah, jadi kalau ini roll meter. Bahannya dari apa? Dari apa ini? Kain apa? Kain. Ini kain linen apa? Linen. Dulu ada
baja. Oke ya. Ini sederhana. Boleh dipegang? Monggo. Nah, kalau belum pernah pegang. Oke, ini alat ukur optik. Ya. Alat ukur optik. Namanya apa? Pesawat. Kalau di kita mungkin disebut PPD, Pak. Pesawat penyimpan data. Kalau di industri namanya WI, ya Pak. Waterpass instrumen atau waterpass bahasa. Yang beda dengan waterpass tangan nih ya. Ini ya. Nanti bagian-bagiannya apa itu bisa dilihat. Satu lagi, ini juga alat ukur optik, ya, tapi tidak elektronik, semi elektronik. Nah ini namanya apa? Teodolit. Ya. Nanti ada satu lagi, yaitu total station. Ya, total station itu lebih canggih lagi. Oke. Kalau bisa dipegang-pegang, bisa dilihat ya, nanti kita belajar bersama. Selanjutnya sebelumnya kita ikuti ide breaking. Oke ya. Siapa nanti yang paling itu ekspresinya? Siapa yang paling heboh? Siapa yang paling totalitas? 10.000. 10.000. Oke, kita beri tepuk salut. Baik, kita permainan ekspresi. Ini ekspresi itu ya tujuannya menumbuhkan semangat, tawa, hilang rasa gugup, suasana jadi cair. Halo. Tolong nih semangat ya. Jadi silakan perhatikan ini ada petunjuknya. Semua peserta menunjukkan ekspresi wajah sesuai perintah. Ekspresi paling kocak dan kita dapat tepuk tangan. Salut. Bisa dimainkan secara individu, kelompok dan bisa atau pertarungan antar baris boleh. Nanti baris ini, baris sana, baris sana. Baik. Siapa yang paling seru, paling kocak, paling semangat? Oke, kita mulai yang pertama. Kaget ketemu ular. Ekspresi wajahnya gimana? Siapa yang juara? Oke, kelompok ini. Dua selarong. Iya Pak, Kanu. Ini kan limut kan sana. Ini kelompok Tugu Buddha. Tugu Buddha. Ini kelompok Tambak Boyo. Penggadang. Terminal Lawang Sewu. Kita beri tepuk salut untuk kelompok limut. Mana ini
dikembangkan. Ini kok permainan semua. Materinya tadi. Oh ini ya materinya. Oke. Selanjutnya, ini alat ukur sederhana. Nah ini tadi, ya. Yang ini dari sama kalinya. Ini namanya meteran. Kalau ini adalah meter. Ya. Oke. Selanjutnya, odometer. Pernah lihat? Ada orang yang mengukur jalan, ya, sambil jalan-jalan. Itu mengukur jalan dia. Itu namanya odometer. Di sini ada, ya, secara otomatis dia ukur berapa meter itu. Ya, sederhana masih. Bulanan kali itu kita. Oke, selanjutnya ada yang punya odometer, ada yang punya pedometer. Selanjutnya adalah klinometer. Klinometer, ya, ini untuk mengukur ketinggian. Kalau dulu mungkin di pramuka pernah, ya, mengukur menara, ya, mengukur menara dengan tangan jari bisa. Jadi ada jarak 100 meter. Mengukur, Anda samakan, ya, ukuran itu menaranya segini, ya. Nanti naikkan, ya. Ini naik 1, 2, 3, 4. Berapa kali naik, ya? Anggap aja itu, ya. Tempatkan di depannya ukuran 2 meter, ya. Ini sama 2 meter. Kemudian sana ada menara, naik. Nanti berapa kali naik, itulah ukuran. Itu kalau sederhana. Tapi kalau ingin punya apa itu, lebih tepatnya pakai namanya klinometer. Kalau nanti mau di-scan boleh. Ini ada videonya. Tapi sudah saya siapkan juga sebentar. Klinometer itu seperti apa? Nah, ini dia. Kita saksikan. Oke. Ya. Ya. Jadi seperti mau apa itu ukur pohon, ya, ukur menara, ya. Ukur. Nah ini namanya kilometer. Ya. Landian ada beberapa kali. Landian itu kelihatannya datar, akan tetapi tidak datar. Ternyata ada turunannya, namanya landian. Ada penelitian. Nah ini, ya, dipakai kemudian. Cara ukurnya ini seperti ini. Cuman tripod, ya, atau statik.
baru dipasang kilometernya. Nah, ini dia kilometer. Jadinya supaya apa itu tidak goyang-goyang. Ya. Ini dia. Ukur tinggi tiang bendera ya. Atau tiang listrik. Iya. Itu. Nah, kita tulis datanya berapa. Itu ada. Nah, termasuk jalannya tidak lupa diukur sama ketika Anda mengukur pakai PP dia pakai kulit ya. Nah, kemudian diukur jarak dari posisi ini, dari posisi kilometer ke benda yang diukur tinggiannya. Nah, ternyata apa? Tiang bendera yang diukur. Tinggi tiang bendera itu ya bisa diukur. Coba kalau pakai kilometer. Oke. Perlu diajari kalau menggunakan apa itu meteran, apa roll meter ini. Nanti saya tunjukkan. Nah, berarti seperti ini ya. Diukur rumusnya seperti ini. H2 sama dengan H plus D1 kali tangen alfa. H2 sama dengan H1 dan seterusnya. Maka diketahui tinggi tiang bendera tadi adalah 8,58 meter. Ya, dan seterusnya. Ini kemudian sekali lagi, H itu tinggi total, D1 itu jarak datar, alfa itu apa itu sudut vertikal. Oke, masih banyak contoh yang lain. Saya kira cukup ini ya. Nah, alhamdulillah. Ya, posisi kalau tidak dipakai memang seperti ini ya. Kalau tidak apa itu dipakai. Nah, ada yang tahu nolnya di mana? Nolnya mana nolnya? Sini? Apa sini? Apa ini? Ya, sini ya. Nolnya mana nolnya? Nolnya mana? Ini. Ada yang tahu nolnya mana? Nolnya mana? Ini penting kalian. Ya kalau satu meter nggak begitu, tapi kalau bermeter-meter pakai ini, ya. Nah, itu ini. Ada yang tahu nolnya mana? Nolnya mana? Ini penting. Nolnya. Ah, iya, ada. Nolnya mana? Ya, ini penting. Kalau ingin mengetahui nolnya paling mudah, Anda lihat di sini ada ya, ini feet. Feet itu kaki. Ya, yang ini meter. Hati-hati. Yang kita pakai adalah yang meter. Kita lihat di sini apa? 10 cm. Kita tekuk saja nolnya di mana? Ting ting. Ketemu 20 meternya, 20 cm-nya di mana? Nah, ternyata bukan di sini tapi di ujung ini. Nolnya di ujung. Banyak yang nggak tahu. Kadang narik mulai dari sini. Ini penting. Ini kita berapa senti toh ini? Ya. Tapi kalau peng berapa tanah itu sudah bahaya kan? Hubungannya dengan tanah itu yang penting ini. Jangan sampai salah. Hati-hati. Ya, tidak hanya ada, banyak temanmu banyak yang nggak tahu. Termasuk yang ini sudah sepuh-sepuh kadang nggak tahu. Ya tidak apa-apa. Ya, maka kita beritahu yang lain. Oke?
Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Iya, itu tadi tentang pilometer. Kita masuk kembali ke di sini, ya. Alat optik, ya tadi sudah ya. Nah ini optik ya. Sebenarnya ada pelengkapnya, itu tripod atau namanya statik. Ada lampu. Masih ingat? Halo. Nah, ini namanya apa? Lampu. Oh, digunakan oleh teori sama PPD atau waterpass. Untuk tata dasar nggak pakai ini, nanti kita lanjutkan. Ini harus split begitu ya. Halo. Halo. Masih ingat? Ini berapa? 0, 10. Cara bacanya 1 titik 1 titik 1 titik 110 1 titik 110 berapa? Paling mudah loh, ini loh. Belum pas tengah itu setengah ini apa ini garis ini 0,1 bagian sini. Halo Kak Bagus, ini berapa? Nah ini loh, paling mudah ini 2. Ayo ini penting ini ya, ini baru tak tunjukkan bahasanya BT benang. Nah, nanti belum mengatas karena ada rumusnya ya. BT 2 BT harus sama dengan BA plus BT ya, atau 2 BT sama dengan BA plus BT dibagi 2. Ya sini berapa ini? Belum ada yang tahu berapa ini? 1,1.200. Ingat, pas garis ini berarti menunjukkan pas angkanya. Berarti kalau di tengahnya berapa? 1,25. Oke. Kalau posisinya di sini, tengah-tengah, nih 1,325. Dari mana? Satu kotak itu 1 sen 10 mil. Ini satu kotak, ini 2 kotak. Ya, posisi tengahnya berarti 1,325. Gitu ya? Nah, oke, bagus ya. Yang penting tidak berhenti untuk selalu belajar. Selanjutnya, ini namanya apa tuh? Rambu. Ya, kalau pakai total dasar sudah nggak pakai bilang. Kita selanjutnya ya. Waterpass sudah. Nah ini tadi bacanya ada BA, BT, B. Ada yang namanya batas atas, batas tengah, batas bawah. Ada yang nyebutnya benang tengah, benang atas, benang. Sebenarnya ada videonya juga, tapi agak panjang nanti. Tapi nanti bisa di sendiri ya. Nah boleh. Waterpass cara bacanya. Ini tiap kali sama dengan ini. Ya. Ini tiap kali. Sudah pernah pegang ini? Belum. Alhamdulillah. Mau pegang. Oke, pegang boleh. Yang paling atas namanya apa? Pegangan. Pegangan. Atau handle. Pegangan tangan. Yang ini tengah apa namanya? Lensa. Kamera. Lensa. Ini lensa apa? Lensa. Sama dengan PPD. Lensa apa? Lensa objek untuk menembak objek. Kalau saya balik, nah ini bisa dibolak-balik. Kalau itu kan nggak bisa. Ini apa? Ada lensanya ini. Lensa balik. Lensa okuler. Apa? Ada lensa berarti ada strobe. Ya, artinya kalau tidak jelas ya remang-remang kita jelaskan. Ini strobe-nya.
Ini stroke populer. Kalau yang besar ini namanya stroke objektif. Tinggal mana yang nggak jelas itu yang kita putar. Ya, dan masih banyak. Ini ada panelnya. Nah, ini ada untuk nanti kalau mau dinyalakan hubungan dengan laptop, data langsung masuk ke laptop. Cuma ini masih punya kelemahan, harus baca pakai BA BTBB. Yang itu enggak, langsung otomatis nembak, langsung ketemu BA BTBB, benar apa itu vertikal, horizontal, langsung ketemu jarak, beda tinggi, lengkap semua. Ya, menurut gitu ya. Oke. Nah, monggo kalau belum pernah pegang. Monggo. Ini namanya teori. Oke, selanjutnya fungsi utama untuk pengukuran ruang. Ya. Ya, ada termasuk ini namanya TS, total station. Ini lebih canggih lagi. Dia tidak butuh ini, tapi butuhnya pakai prisma. Ya, kalau dia beli ada videonya. Sebetulnya saya juga sudah membuat video ini, ya, di channel YouTube Arif, ya, channel 930. Nanti video. Oh iya, subscribe ya. Like, comment, and subscribe. Oke, selanjutnya GPS. Nah, GPS ini, ya, ini juga penting. Ya, ini baru tak melihatkan lebih jauh. Nah, ini namanya GPS. Ya. Jadi berdiri di sini, berdiri di Bali, berdiri di Jakarta, 3 titik hubungan telepon koordinat berapa? Saling kontak-kontakan koordinat berapa? Langsung dengan satelit. Langsung tahu, oh luasnya segini. Luas 1 pulau nggak harus ngukur. Oh ya kan habis waktu pakai GPS. Nah, oke, kesimpulan ini penting. Alat ukur itu digunakan untuk menentukan nilai suatu besaran ya secara akurat dan objektif. Pemilihan alat ukur harus sesuai dengan jenis besaran dan tingkat ketinggiannya dan perlu juga pemahaman cara menggunakannya. Maka nanti bisa belajar bersama. Kalau Anda menguasai alat ukur ini, ya saya pernah hanya mengukur hanya setengah hari. Saya dibayar pas setengah juta. Ya agak itu repotnya itu hitungnya sama gambarnya kan harus pakai buat konturnya seperti yang digambarkan Pak Pri ya, kontur itu tidak sembarangan ya, itu ada ukurannya pakai itu ya, pakai ini nggak bisa karena ini hanya terbatas ya, rokoknya nggak bisa naik turun. Oke, selanjutnya ayo kita berlatih. Ya. Apa ini namanya? Barusan ya. Apa namanya? Total station. Apakah betul? Kita cek. Ding total station. Kita beri tepuk salut. Salut untuk semua. Salut. Oke, selanjutnya apa alat ini? Teodolit. Ya, teodolit. Ternyata betul. Kita beri tepuk salut. Salut. Untuk Anda. Salut. Oke, kita lihat. Alat ukur sederhana ini apa namanya? Manometer. Apakah betul? Betul sekali. Kita beri tepuk salut. Apa salut? Salut. Untuk Anda. Salut. Tepuk sodakoh. Paling murah adalah senyum. Tahan detik. Nanti ada kelenjar pinutari masuk. Tambah kerja sudah. Terus ada kelenjar pineal masuk. Ya, tenang. Ayo ya. Karena
maka banyaklah tapi jangan sendiri. Oke, kita ini dia. Mari kita adakan diskusi. Oke, saya sudah persiapkan bahan-bahannya. Dibagi berapa kelompok? 5. Kalian berhadapan ya. Boleh ini muter ke belakang aja tidak apa-apa. Jadi 3 kelompok aja ya. Oke, silakan muter ke belakang. Materinya ini, silakan diskusi. Nanti apa itu barang-barang untuk maju ya. Atau gini, 6 kelompok apa 3 kelompok? 3 aja. Berarti muter ke belakang. Silakan diskusi. Kira-kira butuh berapa menit? Silakan. Ya, ini sudah saya siapkan juga. Kalau mau gambar-gambar di situ, ya, ditulis fungsi utama alat apa, nama alatnya apa, boleh, ya. Masih bis, ya, bis, boleh, 3 aja ya. Nah, ini juga masih hanya bis. Nah, ini 3 aja tidak apa-apa. Dipakai. Gambar tulis terserah. Yang penting isinya kurang lebih itu. Ada fungsi alat, tingkat akurasinya, kecepatan ukurannya, isi pembacaan, boleh cari di kanu lagi boleh, atau boleh lihat itu boleh, ini boleh. Monggo, putar ke belakang, putar ke belakang. Warna biru ada, warna biru. Oh, ternyata habis warna biru. Ya, hanya merah sama hitam. Atau mau pakai ini? Boleh. Pink. Atau pakai ini ada biru. Oke, paham untuk. Silakan untuk mutar sebentar. Kita cukup apa itu? 15 menit aja cukup untuk diskusi. Ya, silakan ya, kerjasama gotong royong. Nanti dikira kamu yang kerja, aku yang sama. Artinya gotong royong bukan kamu yang kerja, aku yang sama. Gotong royong, jangan lupa ya. Nanti kami minta untuk perwakilan untuk semuanya boleh berapa ya. Kelompok Lawang Sewu ya. Lawang Sewu itu udah kelompok Lawang Sewu. Oke, kelompok Limut ya. Limut itu guru apa itu enak ya. Oke, silakan bisa diskusi ya. Oh iya Pak, mau dulu apa? Silakan. Bawanya lagi loh sebentar. Ya. Jadi nanti ada saya minta untuk ya membahasnya ini secara gotong royong. Alat ukurnya boleh terserah atau boleh pilih salah satu. Pak teodoid boleh, seperti saja tidak apa-apa. Tentang teodoid boleh, tentang teodoid boleh, tentang alat sederhana ini juga boleh, tidak apa-apa. Ya. Monggo. Satu kelompok silakan dibahas. Ya. Dan silakan segera ditulis di gambar, terserah bebas. Yang penting kreativitas Anda. Silakan. Waktunya 15 menit dari sekarang, berarti nanti selesai jam 12 ya. Oke. Silakan. Ya, boleh, boleh. Tidak apa-apa.
Nanti tidak lupa saya juga minta Bapak itu satu, Bapak itu per kelompok. Ya, satu kelompok dapat 2 untuk tulis refleksi. Ya, survei. Tuliskan nama kelompok Anda ya. Dituliskan nama kelompok Anda, tuliskan. Nanti untuk supaya cara mengajar saya nanti ke depan lebih baik. Ini ya, tuliskan juga nanti kalau sudah selesai. Jangan lupa nanti satu kelompok. Gimana? Pakai sambal aja. Kita tulis gambar boleh, ditulis boleh, pokoknya terserah monggo. Ya. Boleh. Ya pokoknya gambar tentang alat lah. Ya. Kasih bunga-bunga boleh. Ya. Berarti kita biar juga. Ayo ya. Kita wujud bunga boleh. Ya. Kasih lawan. Kari. Nama kelompok. Nama kelompok perwakilan dirembuk. Menurut Anda gimana? Itu untuk saya nanti kedepannya lebih baik lagi. Monggo. Kalau kata pun nggak ada hubungannya dengan penilaian itu. Iya, kasih nama kelompok. Oke, silakan dibuat gambar salah satu alat, kemudian Anda jelaskan. Boleh bagian-bagiannya terus keterangan ini apa itu akurasi ukurannya apa gambar alatnya nama kelompok aja nama kelompok monggo itu kesepakatan kelompok silakan Anda merdeka. Ya, ini salah satu alat digambar, tulis bagian-bagiannya, lengkapi tingkat akurasinya, lengkapi fungsi alatnya, utamanya apa, ya. Kemudian apa ini? Kecepatan pengukuran, mungkin pakai data dengan alat itu lah, ya. Ya, digambar sebaik mungkin, ya. Dilengkapi, boleh dikasih hiasan, monggo, ya. Ornamen-ornamen apa monggo terserah. Silakan waktunya ya masih panjang. Klinometer. Monggo. Cari di itu ada tentang klinometer silakan digambar, tulis data-datanya apa. Oke, dilengkapi kurang lebih. Boleh bacaan boleh searching. Boleh diskusi boleh. Seingatannya tadi apa? Yang penting gotong royong. Jangan lupa gotong royong. Yuk, gabung nanti bagus. Nah, biar cepat kasih nama. Tidak lupa kasih nama kelompok. Anggota kelompok. Tulis satu-satu. Anggota kelompoknya siapa saja? Nama kelompoknya apa? Kalau yang itu nama kelompok, jangan nama orang. Nama kelompok, terus dilingkari. Menurut Anda gimana? Sepeda lagi ada. Masih banyak nih. Merah, hitam. Merah, hitam, ya. Bisa lihat kerja kelompoknya, boleh disut ketika kerja kelompok. Monggo, semua kerja ya, saling gotong royong supaya cepat. Waktunya tinggal 13 menit lagi. Belum katanya lama Pak. 1 menit 60 detik kan lama. Iya. Itu. Ala 1 hari 24 jam. Lingkari aja. Monggo dirembuk dengan tangan Anda. Dilingkari, terus nanti kesempatan itu supaya hasil ketukannya lebih baik lagi.
saling kerjasama, kerja kelompok, ya. Monggo. Nah, boleh. Ada yang kamu bagian apa itu? Hiasan. Kamu bagian gambar, nulis nama kelompok. Ya boleh. Dibagi tugas. Kamu bagian nulis apa itu? Gambar alat. Nah, bagian nulis keterangan alat. Fungsi alat. Ya. Yang penting ya, 5 kriteria ini terpenuhi. Fungsi utama alat apa? Akurasi tingkatnya apa? Kecepatan pengumpulannya, prinsip pembacaannya, kemudian perlu juga masalah ketiga supaya alat tidak cepat rusak, termasuk Anda juga selamat dalam bekerja. Itu masalah teknis tapi penting. Jangan sampai Anda bekerja tapi nanti celaka, ya. Bekerja tapi harus dengan selamat. Keselamatan alat penting, keselamatan diri lebih penting. Keselamatan lingkungan juga lebih penting lagi, karena menyangkut orang lain. Ya, ini penting. Oh, jadi monggo dari yang baru, yang hitam, monggo yang baru. Atau yang ini, monggo. Ya, monggo. Karena lama nggak dipakai ya. Padahal baru juga ya. Itu lama belum biasa dipakai. Oke, sebentar nih. Nanti kalau sudah 490. Iya. Kelompok ini sudah untuk ya surveinya. Terima kasih kelompok kemudian saya terima. Oke, ke depan semoga kami dalam mengajar sudah baik. Silakan kerja kelompok, kerja sama, bebas saja. Kalau yang tugas kelompok bareng, ada yang bagian tugas tulis nama kelompoknya siapa saja. Ya, nama kelompoknya siapa. Nama masing-masing itu tulis. Kelas dan sebagainya tulis. Arif. Wow, di mana? Di mana peta konsep kreativitas supaya cepat. Silakan dibagi tugas. Ada yang gambar alat, ada yang nulis bagian alat, ada yang nulis apa itu fungsi alat, ada yang nulis nama anggota kelompok, ada yang nulis nama kelompok. Oke, terima kasih. Ada yang kasih pernik-pernik hiasan boleh, ya pakai bunga-bunga boleh, pakai ya ornamen boleh. Nanti tampilnya tidak lupa dibagi tugas. Ya semua tampil. Ada yang jadi MC. Ya siapa? Silakan dipersiapkan. Ada yang menyampaikan materi. Siapa? Ya dibagi tugas. Mungkin MC-nya 2 orang boleh. Pemateri 3 orang boleh. Kemudian ada yang siap-siap jawab pertanyaan dari kelompok lain. Jadi nanti kalau kelompok Lawang Sewu maju, berikut siap bertanya, harus bertanya. Termasuk kelompok Lawang Sewu harus siap bertanya.
break boleh. Tapi maksimal hanya 5 menit. Boleh, boleh. Nah, untuk semangat apa yel bukan yel boleh. Buat yel boleh. Yel untuk kelompok. Kelompok itu kuda. Yelnya apa? Siapa? Kuda. Kelompok lawan sewu. Yelnya apa? Kelompok limut. Yelnya apa? Ya. Mengingatkan sekali lagi, nanti yang akan semua dibagi tugas, ada MC, ada pemateri, ada penjawab soal, ya, ada yang mimpin jadian boleh, ya, tugas. Ya, jangan lupa ya, maksimal satu kelompok hanya 5 menit saja. 5 menit maksimal. Ya, contohnya aja yang disampaikan untuk materinya. Biar-biarnya yang singkat tapi meriah. Monggo, silakan dipersiapkan. Ya, kita pakai nama-nama wisata di Kota Semarang karena kita berada di Kota Semarang. Ya, supaya objek wisata di Kota Semarang juga lebih terkenal dan banyak investasi, banyak turis yang datang sehingga rakyat Kota Semarang lebih makmur, ya, lebih aman, tentram, nyaman. Di atas aman, tentram, lancar ya, nyaman, terus sejahtera. Atas. Oke, terima kasih untuk survei kepada kami terima saran dari Anda semua dan doakan kami dalam masa nanti ke depan lebih baik lagi. Oke, sekali lagi kita hitung waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, dipercoba saja. Jangan lupa langsung alat-alatnya. Dibagi tugas supaya efektif. Semua kerja, semua bergotong royong. Aku aja satu alat. Pilih satu alat aja. Ada gambarnya, ada keterangannya lengkap. Ya. Siapa yang menjawab soal, siapa yang memateri. Materi boleh, boleh. Ya, boleh. Banyak anggota kelompok supaya semua punya peran. Silakan. Kecepatan berkurang, terus Oh ya, cucu bisa ya kamera. Saya coba sih. Yuk maaf. PN maaf ya Mut. Oke, mengingatkan waktunya masih 180 detik. Masih lama, 180 detik lagi. Masih 180 detik. Masih lama. Kilo. Eh,
manfaatkan kerjasama pada kelompok. Silakan bagian terkait kelompok. Tanpa efek Uber. Kita buat deskripsi. Tepuk ke Semarang 01. Orangnya cerdas. Tepuk ke tempatnya bagus sekali, orangnya Siapa siapa MC, siapa pemateri, siapa penjawab soal. Kalau nanti orang lain harus siap bertanya. Dan yang bertanya harus siap menjawab. MC, pemateri, penjawab soal, pemimpin yel-yel. di Semarang. Orangnya yang itu. Jangan lupa siapkan yang terbaik dari masing-masing. Siapa yang jadi MC, siapa yang jadi pemateri, siapa yang jadi penjawab soal, siapa pemimpin yel-yel. Yang paling meriah kita nanti beri hadiah. Terus lingkungannya bersih. Siapkan yang terbaik. Jadi sampai mikir guys. Apa itu Iwan? Tuh, ganti ke tuh, betul. Tepuk muda. Tempatnya Di Semarang, lingkungannya sangat bersih. Terus orangnya Tempatnya di Semarang, lingkungannya sangat bersih. Orangnya nama Jodani. Kita lihat waktunya. Ya siapa yang siap maju dulu? Oke, waktunya. Saya maju, Pak. Waktunya kelompok apa ini? Oh ya, silakan. Kelompok Lawang Sewu. Gila, sekali bicol. Kita beri aplaus kelompok Lawang Sewu dan kelompok Limut serta kelompok Tugu Muda siap-siap untuk membuat pertanyaan terbaik. Ya, salah satu menyampaikan perwakilan kelompok untuk bertanya. Jangan lupa kelompok Tugu
siapkan pertanyaan terbaik ya. Oke, waktunya habis. Perhatikan teman Anda ketika ambil. Oh ini kilo ya, berbeda mematikan aja. Lah ini apa? Silakan. Oke, terima kasih. Oke, kelompok yang lain perhatikan siapa pertanyaan terbaik. Diperkenalkan dan jangan lupa gilirannya. Ya, perkenalan namanya kelompok apa, anggotanya siapa saja, mau merepresentasikan apa, dan tidak lupa giliran baru mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Hewu ingin mempresentasikan hasil alat ukur. Kita tadi ambil contoh dari alat Kelompok anggotanya. Perkenalkan, nama saya Farah Putri Kristia, absen 7. Perkenalkan, nama saya Aura Deka Bermantasari, absen 1. Perkenalkan, nama saya Rina Aikratiwi, absen 24. Perkenalkan, nama saya Adina Hasan, absen 3. Perkenalkan nama saya Rifki Bilawi Bowo, absen 23. Perkenalkan nama saya Wajah Gula, absen 12. Sebelumnya kami akan menampilkan biar kami terlebih dahulu akan dipimpin oleh teman saya yang bernama Mas Fadel. Oke, ayo perhatikan ada yang dari kelompok Lamang Sewu. Perhatikan kembali teman-teman. Oke, Nama saya itu hanya apa? kita bingung. Yang lain kalian perhatikan dulu. Semuanya saling menghormati. Ya, saling menghormati. Halo, kelompok yang lain. Tingkat akurasinya sama yaitu dari 1 sampai 20. Yang pertama dari digital sampai manual. Yang kedua lebih akurat daripada watermark dari segi kamera, kecepatan pengukuran, lagi model digital, pengukuran, prinsip pembacaan, menggunakan perabot yang berputar pada sudut vertikal dan horizontal. Sudut dibaca dari skala lingkaran horizontal dan vertikal atau manual dari sensor encoder atau digital. Ketiga atau teknis. Yang pertama ada partikel stabil, besar dari arah izin. Yang kedua dari jangan itu lensa dengan tangan. Di sini juga ada contoh gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah itu gambar dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, wajib bertanya. Apakah ada pertanyaan? Wajib bertanya. Wajib berteman. Nah, apakah ada? Saya. Oke, perkenalkan nama dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Zedani dari kelompok Tubuh Muda. Saya ingin bertanya, jadi tadi kan dilarang untuk menyentuh lensa menggunakan tangan. Kalau seumpama tidak sengaja, cara membersihkannya gimana ya? Cara membersihkannya bisa ya Bu, bisa pakai kain untuk yang khusus lensa. Jadi nanti ada kayak kain yang dia kan lensa kacamata itu dipakai buat bersih lensanya dari biar lensanya tidak tergores sama kain yang pasang sama ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok kuning. Tidak ada, wajib bertanya. Apa yang Nama kenalan dulu. saya mau tanya Nama saya Gurtia Salwa dari kelompok Imut. Jadi kita mau bertanya apa yang terjadi kalau tripod tidak stabil. Terjadinya dalam Kalau tripod tidak stabil nanti kan kita kan
kalau kita mau ngecek ukuran kan harus rata jalannya. Kalau nggak tadi nanti jadi ukurannya beda, kayak revisi nggak akurat gitu Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami akan menampilkan biaya kembali. Perhatikan biaya yang terbaik. Terbaik ya. Lawan sewu, hanya apa? Oke, kita bisa bersama. Lawan sewu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok imut siap. Oke, siap. Silakan kelompok libur. Kelompok lawan sewu siap bertanya ya. Boleh lebih dari satu boleh. Nah, bertanya. Ini banyak. Tolong perhatikan, saling menghormati, ya. Kalau ada yang bicara di depan kita menghormati mendengarkan. Silakan. Dan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok imut akan mempresentasikan tentang klinometer. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Aurelia Rahmatullah, asli Tulen. Perkenalkan, nama saya Fatima Alfi dari absen 11. Saya Nurul Adinda, absen 21. Saya Saira Maima Indah dari absen 30. Saya Gurja Salah dari absen 13. Saya Sri Fatima dari absen 18. Saya Muhammad Kevin Tenaga dari absen 22. Saya Salih Jabbar dari absen 3. Saya dan ibu saya Nadia absen 11. Saya Syabari Yomani absen 11. Silakan ya dulu. Halo imut. Dikasih apa? Oke. Selanjutnya pemaparan Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang kilometer. Fungsi utama dari kilometer adalah mengukur sudut kemiringan, menentukan sudut elevasi, mengantisipasi ketinggian objek, mendukung pemetaan topografi. Lalu ada tingkatan akurasi. Akurasi tergantung pada jenis klinometer atau analog atau digital. Klinometer digital akurasi tinggi. Juga ada kecepatan pengukuran. Pengukuran relatif cepat. Digital membaca otomatis. Manual. Sedikit lebih lama karena namanya saya membaca skala. Kemampuan prinsip pembacaan berdasarkan pengukuran sudut antara garis panjang dan garis horizontal. Kedua, menggunakan bandul atau penggabung terus menentukan posisi objek. Ketiga, garis sudut dibaca pada skala derajat teknologi atau layar digital. Dan dapat dihitung tinggi objek dengan rumus tinggi sama dengan jarak kali panjang. Ukuran pembacaan harus stabil dan ada tidak berubah. Jadi intinya itu bukan 5 meter itu untuk
kilometer digital sama manual. Nah, coba jelasin cara kerja kilometer digital dan sebutkan kelebihannya dibanding kilometer manual. Dan sebutkan kelebihan dari kilometer manual. Jawab dulu. Boleh dijawab menggunakan apa? Bantuan. Boleh. Boleh. Dulu ya. Sambil menunggu mungkin pertanyaan kedua ini boleh disambung. Silakan perkenalkan dulu namanya. Oke, dijawab dulu nggak apa-apa yang baru pertanyaan terbaru. Perbedaan kilometer dan teodolit apa? Nah, saya jawab ya. Oh iya. Yang pertama, pertanyaannya dari kelompok kalau saya kurang. Jadi perbedaan utamanya antara kilometer digital dan manual adalah terletak pada metode pembacaan. Benar nggak soalnya? Cara kerja. Kalau kilometer digital dan dibandingkan kilometer manual. Dan sebutkan masing-masing sebutin kelebihannya. Jadi prinsip kerjanya adalah yang digital maupun manual pada dasarnya itu sama, yaitu memanfaatkan gaya gravitasi bumi sebagai acuan horizontal atau vertikal untuk menentukan sudut kemiringan suatu objek. Nah, cara kerjanya itu bisa cara kerja manual, cara kerja kilometer yang manual bekerja berdasarkan prinsip mekanis dan gravitas sederhana. Satu, referensi gravitas. Alat ini biasanya memiliki skala busur derajat dan penduduk bisa berupa jalur berbentuk atau gelembung udara dalam air. Gimana kayak ini? Yang bertanya berarti kan? Nah, kalau digital itu pakai sensor internal atau alat ini dilengkapi dengan sensor nominalnya, namanya itu inclinometer sensor atau accelerometer yang sangat sensitif. Sensor ini mendeteksi perubahan orientasi alat relatif terhadap energi gravitasi bumi. Jadi Mana? perbedaannya kalau lebihannya tadi belum disebutkan Pak. Kelebihan. Dari masing-masing kelebihannya berikut. Poinnya saja. Kilometer digital sangat tinggi, presisi hingga desimal. Kalau manual cukup tergantung ketelitian mata atau kegunaannya. Oke. Nah, Oke, cukup? Oh, sudah puas nih. Oke. masih. Satu lagi pertanyaan tadi. Nah, tadi kan Azalia sama Azalia bertanya apa perbedaannya teodolit sama linometer. Silakan. Erik. Oke, silakan. Perbedaan teodolit sama Aku ada jawaban linometer. perbedaannya sudah berbeda ya karena ini kan buat tinggi. Kalau teodolit itu untuk mengukur misal enggak kegunaannya tuh sama untuk mengukur ketinggian bukan sih ya apa namanya yang panjang juga ya mengukur kayak Beda tinggi
tinggi, pukul luas. Sedangkan termometer itu bisa mengukur ketinggian kayak atau enggak ketinggian itu misal bendera atau tiang listrik atau menara itu kalau jadwal itu nggak bisa karena dia tuh cuma jarak atau kayak kita kalau pas waktu itu kelas 10 kan bekerjanya seperti itu tidak sampai menara-menara kan. Nah, Theodol itu bekerjanya seperti itu. Sebenarnya tuh sama tapi Oke, sudah bisa disimak. Oke. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Limun. Campur salut. Salut. Untuk Limun. Salut. Silakan kita mulai dengan sekali lagi. Hai Limun. Dikasih apa? dikasih ibu kasih neng. Wow, ibu, wow, ibu. Oke, terakhir untuk kelompok Muda. Siap. Yang paling berat. Apa? Males maju aku. Nah. Males maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Muda ingin mempresentasikan tentang teori. Kenalkan saya Bintang Saya Nugroho, absen 6. Saya Bimo Wicaksono, absen 5. Ayo. Saya Tekman Jaya, saya 27. Mapur. Lewat. Lewat. Jadi dulu ya. Nama Tugu Muda, namanya bisa marah, mukanya sangat bersih. Seperti analisis fungsi utamanya mengukur sudut mendatar atau horizontal dan sudut tegak atau vertikal dalam pengerjaan survei pemetaan serta konstruksi. Tingkat akurasi sangat tinggi, ketelitian bisa mencapai detik sudut lebih akurat dibanding buat tepas. Kecepatan pengukuran cukup cepat, namun diperlukan penyetelan yang teliti sebelum pengukuran. Prinsip pembacaan membaca sudut dengan teleskop dan lingkungan skala sudut topik manapun maupun digital. Sampai sini ada pertanyaan? Kelompok ini. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Rina Ayu Pratiwi, absen dari kelompok Sewu ingin memberi pertanyaan. Jadi apa perbedaannya teodolit manual dan digital? Seperti itu. Bisa dijawab? Iya. Mau bantuan ya? Pakai bantuan. Perbedaan Teodolit. Teodoran. Ada lagi tidak? Nggak perlu jawab kok. Kalian sekalian kelompok Oke, silakan berdiri.
Biar dulu cocok tuh. Kemang tuh ikannya kak sampai. belum ada penjelasan tentang Ikannya bukan loh. yang ada lagi menurut kalian Banyak. pengertian teori itu apa sih? Ini futsal. Betul ya? Seperti apa? Jadi ada. Kita jawab pertanyaan dari kelompok Awang Sewa dulu ya Pak. Oke, siap. Saya tulis manual bacaan itu dilakukan lewat Premier skala modus operator dari melihat skala jadi nomor matematika. Kita adalah sudut langsung mundur di layar LCD lebih cepat dan jauh lebih ini kesalahan manusia. Mungkin untuk menjawab pertanyaannya Ramesh, menurut kami atau mungkin saya, teodolit itu alat untuk mengukur sebuah siku-siku. Kayak kayak yang di sana mengukur sikunya. Kalau misalnya waterpass kan cuma bisa mengukur kayak elevasi tanah atau apa. Tapi kalau teodolit sendiri mengukur siku atau bahkan mungkin kegiatan siku dan pemetaan. Yang bertanya sudah puas? Sudah puas yang bertanya? Oke. Ya, silakan tutup tapi jangan lupa yel-yelnya dikali lagi. Telepon untuk pemuda kepada saat bersih. Muda Buku muda, ini apa? Terapi hidup Oke, terima kasih untuk Bapak kemudian kelompok Lawang Sewu dan kelompok Meliwut. Kita sekali lagi tepuk salut untuk semua. Salut. Baik. Terakhir sebelum kita akhiri, terima kasih atas partisipasi Anda, belajarnya semangat dan ada catatan sedikit ya. Ketika Anda presentasi ya, itu audien berada di depan atau di belakang atau di samping? Nah, ya ke depan, usahakan Anda percaya diri untuk menyampaikan. Jadi tidak membelakangi gini, betul? Berlatih, percaya diri. Termasuk ketika menjawab, udah apa yang Anda tahu sampaikan aja. Ya, kalau tidak tahu, lebih baik kata maaf saya belum tahu. Nanti saya carikan dulu. Saya baca buku lagi, saya tanya guru saya lagi. Itu lebih baik. Ya, jangan menjawab tapi kalau Anda tidak yakin. Karena itu jadi bumerang bagi Anda. Kunci seorang yang alim yang kita kalau tidak tahu dia mengatakan saya tidak tahu maaf, tapi nanti coba saya tanyakan dulu. Ya. Artinya mengatakan jujur ini penting, ya. Karena sekali lagi mohon maaf kalau kita mencari di Sayokona Google Rojowo Anda, nah, ya, itu juga belum tentu benar, betul? Karena itu semua bisa menulis di situ. Maka sekali lagi kalau tidak tahu lebih baik jujur aja, maaf saya belum tahu, tapi nanti coba saya cari tahu dan saya belajar lagi. Nah seperti itu. Itu ciri-ciri orang yang alim dan bijaksana. Ya. Terus sekali lagi kalau presentasi biasakan menghadap pada audien. Betul ya? Oke, itu catatan dari kami. Tetap semangat ya. Ya, mungkin tidak lupa sebelum kita akhiri kita gunakan teknik stop. Pernah? Stop, kita berhenti, coba sandarkan di apa itu kursi masing-masing. Kemudian posisi agak santai, posisi seperti ini. Tarik nafas. Oke, siap? Semua muslim ya? Karena semua muslim ucapkan lafzul jalalah. Karena ada satu cerita ya, saya tinggal lafzul jalalah dan pasrah kepada Allah.
penyakit yang tidak ujung-ujung sembuh jadi sembuh. Ya, itu dialami ada di sebuah kisah nyata agama seperti itu. Padahal obat yang diminum itu ternyata hanya sebuah kapsul yang isinya tepung. Ya, maka harus kita pahami yang menyembuhkan bukan kapsul obat, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga gitu, belajar juga gitu, ya. Sungguh-sungguhnya belajar, ya, mantap, ya, dengan ketenaran, ya, bersemangat. Tapi sekali lagi yang menentukan pintar tidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita teknik stop dulu. Posisi santai seperti ini, agak tinggi. Nah, posisi gini ya. Kemudian tarik nafas panjang. 1 2 3 4 5 6 7 8 lepas. Sudah pelan? Oh belum, sekali lagi tarik nafas. Sampai lamanya. Buang nafas. Masih Sudah. Oh belum, sekali lagi tarik nafas. Kemudian keluarkan. Ya. Lupa tadi. Lagu jalannya mana? Oh iya. Sekali lagi ya, dengan nafas. Ya ketika mengeluarkan bilang Allah. Nanti terasa ya. Tarik nafas dulu. Sebanyak-banyaknya. Lalu bilang lagu jalan Allah. Alhamdulillah. Diulang-ulang, posisi berada di atas bumi, atapnya langit. Ya, yang paling bagus jam 7 sampai jam 9 pagi. Insya Allah segala penyakit itu insya Allah diangkat oleh Allah SWT. Karena pasrah. Di samping itu ada di tempat. Baru sendiri aja berjamaah. Apalagi berkaitan. Itu namanya teknik stop. Apa? Teknik stop. Demikian, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Mari kita tutup dengan berdoa. Ya sekali lagi tetap semangat. Ya. Tiada hari tanpa belajar. Ciri orang pintar kata Bapak Presiden adalah baca. Ingin bisa menguasai alat, praktek. Oke? Kuncinya ya. Terus ya, orang bisa karena terbiasa. Orang bisa mahir karena sering belajar. Masih ingat? Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Belajar saat dewasa bagaimana mengukir di atas air. Neng. Gitu dong? Ya. Jadi paham ya? Maka ini kesempatan emas bagi Anda untuk belajar. Jangan sampai nanti Bapak itu keluar sudah lupa. Udah lupa. Harusnya ya keluar masih ingat dan masih bisa untuk kedepannya. Ya. Dan lebih baik lagi. Hari ini lebih baik, besok lebih baik, besok lebih baik lagi. Demikian kita tutup dengan doa, ya. Kita tutup bersama-sama. Silakan mungkin. Tolong sama-sama mungkin suka. Terima kasih.
Ya. Tetap semangat. Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita doa ya. Barakallah. Terima kasih barakallah. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Untuk semuanya ya. Oke semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, datang lagi di my channel. Oke, Goodbye. silakan mau makan saya. Istirahat ya. Pak, ini sudah Pak. Pak, sudah. Iya, Pak.